Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini dan terutama kepada Profesor Dr. Mujibur Rahman. Ini terima kasih banyak sudah menyempatkan di tengah kerepotannya. Tentu biasanya kalau di bulan Ramadan ini para mubalik ini repot sekali. Saya ngambil waktunya tuh, wah di mana nih ininya. Tapi alhamdulillah saya ketemu jadwal dengan Pak Mujib dan alhamdulillah bisa mengisi lagi pada kesempatan sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang biasa saya sampaikan bahwa kita sepanjang Ramadan ini kita akan menyelenggarakan sesi enlightenment Ramadan namanya. Jadi kita harapkan ini semacam sesi ngobrol-ngobrol santai begitu, ngabuburit puasa, buka puasa, tapi kita isi dengan hal-hal yang sedikit ada ilmu begitu kita bisa mendapatkan oleh-oleh dari setiap pertemuan yang kita adakan. Dan teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan bicara tentang tasawuf apakah menjadi solusi bagi masyarakat yang teralienasi. Nah, ini tema ini memang mendapatkan porsi yang cukup besar pada bulan ini. Jadi HMS itu banyak memberikan perbincangan tema tentang tasawuf di bulan ini Pak Mujib, dan kita terus mengulang itu, dan karena ini pertama usulan dari banyak teman kita, dan karena ini menjadi tema yang saya kira selalu relevan kita bicarakan karena menyangkut ubudiyah kita, menyangkut akhlak kita, menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, saya ingat seperti Profesor Said Hussein Nasr mengatakan bahwa modernitas itu menjadi problem bagi masyarakat kita hari ini karena dia mengabaikan aspek atau dimensi batini atau dimensi metafisik dari seseorang. Jadi modernitas itu kan cenderung kita tahu dengan yang sangat kentara dengan rasionalitas, dengan materialisme, tetapi dia mengabaikan aspek yang yang spiritual tadi. Padahal di dalam diri manusia tentu saja ada aspek yang sifatnya tadi material, yang rasional, tapi juga kita harus dipenuhi dengan aspek-aspek yang batini tadi. Kenapa? Karena itulah yang kemudian membuat manusia jadi seimbang. Nah, problemnya sekarang banyak orang cenderung pada sisi yang lebih fisik tadi, lebih fisikal, lebih material, lebih rasional. Nah, ini menjadi problem bagi sebagian masyarakat. Nah, apakah spiritualitas atau tasawuf itu menjadi solusi bagi masyarakat yang kemudian teralienasi ini, Pak Mujib? Nah, ini akan kita perbincangkan, teman-teman sekalian. Kita punya waktu 1 jam ke depan, Pak Mujib. Ini kita punya 20 menit atau 25 menit pertama untuk Pak Rektor untuk bicara soal ini, dan setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan, Pak Mujib, saya berikan waktunya. Terima kasih, Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nur Khalis Masjid Society yang memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk bergabung pada diskusi kita pada sore hari ini. Tema yang diajukan ini sangat menarik. Saya akan memulai dari berita utama Kompas ya, hari Sabtu kemarin. Ini sangat menarik. Sabtu kemarin, salah satu berita utama Kompas di halaman pertama itu judulnya "Kaum Muda Sekarang Kurang Bahagia". Nah, jadi ini berita ini sebenarnya adalah semacam ringkasan dari hasil survei yang dilakukan di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Kemudian dia juga membandingkan berita ini dengan World Happiness Report tahun 2024 kemarin yang dibuat oleh PBB ya. Nah, ternyata hasil survei PBB ini juga yang mencakup hampir seluruh negara di dunia ya, termasuk Indonesia, itu juga menyebutkan bahwa anak muda usia di bawah 30 tahun itu merasa kurang bahagia. Dan ini katanya tidak bersesuaian dengan kecenderungan umum selama ini bahwa orang itu kalau masih di bawah 30 itu masih happy-happy begitu ya. Nah,
Lalu apa sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka kurang bahagia itu? Disebutkan di situ ada 3 sebab. Ya, pertama adalah teknologi digital, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, dan yang ketiga adalah kesepian. Nah, Kesepian, ini. ya. Iya, kesepian. Yang ini nanti akan kita hubungkan dengan alienasi. Ya. Nah, menarik bagi saya bahwa sebab yang pertama yaitu teknologi digital tadi, salah satunya adalah penyakit yang umum di kalangan anak muda, generasi remaja yang hidup dan lahir pada masa ketika teknologi digital, terutama ponsel pintar ini sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Banyak di antara mereka terkena penyakit yang sudah kita sering dengar, yaitu FOMO, ya, fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan, takut tidak ikut tren, gitu ya. Karena dia kalau tidak ikut tren nanti dianggap tidak ikut serta dalam kebersamaan dengan teman-temannya, ya. Dia merasa terkucilkan, nanti bahasanya teralienasi lah, kira-kira begitu ya. Dia terkucilkan, dan karena itu dia mengikuti tren-tren itu. Nah, celakanya tren ini cepat sekali berubah, dan pada saat yang sama tren itu dipropagandakan, disampaikan bertubi-tubi melalui media sosial, entah itu TikTok, entah itu Twitter, entah yang lain-lain, Reel dan sebagainya, ya. Nah, ini membuat anak-anak ini merasa dia terdorong harus ikut. Nah, ketika ikut, ya, ternyata sebentar berubah lagi gitu. Nah, bagi yang punya duit mungkin bisa, tapi juga tetap menjenuhkan. Bagi yang tidak punya duit, apalagi sakit kepala, ya kan? Nah, ini satu masalah yang sangat berbahaya, saya kira, yang terjadi pada masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Nah, sebab yang berikutnya adalah kesepian, ya. Kesepian ini seperti paradoks sebenarnya. Paradoksnya itu begini, di masa digital ini dengan ponsel pintar, kita kan always connected, ya, selalu terhubung kepada dunia, terlalu terhubung kepada yang di luar kita. Tapi kenapa kita kesepian? Nah, rupanya antara lain sebabnya adalah karena kita memang terhubung kepada dunia luar, tapi terhubung itu secara virtual. Kita terhubung itu di alam maya, bukan di alam nyata. Kita terhubung melalui citra-citra berupa tulisan, foto, video, ya. Kita tidak bertatap muka secara langsung dengan tubuh kita, dengan mata kita, telinga kita, darah dan daging kita. Alam maya itu, dunia virtual itu hanyalah bayangan dari alam nyata. Jadi bukan kenyataan itu sendiri. Nah, akibatnya ini kita seolah bertemu tapi tidak bertemu. Akhirnya kita tetap kesepian, ya. Nah, kesepian inilah yang menurut hemat saya oleh para sosiolog klasik, terutama Karl Marx yang memulai istilah, ya, dia menyebut istilah alienation, alienasi. Alienasi ini terjadi menurut para sosiolog itu terutama ketika masyarakat dunia memasuki era industri, dari era pertanian agraris masuk ke era industri. Orang melakukan pekerjaan melalui mesin besar, ya, memproduksi besar-besaran dengan modal yang besar gitu. Itu terjadi pada era industri. Nah, apa yang dimaksud alienasi oleh Karl Marx pada masa industri itu adalah pertama, pekerja itu terasing dari pekerja lainnya karena kerja itu sendiri, kerja itu sendiri itu sudah menjadi komoditas yang dijual di pasar ekonomi maksudnya, ya.
bukan bahwa kerja itu sebagai hubungan antar manusia, hubungan sosial, tidak lagi dia sesuatu yang dijual. Jadi akhirnya pekerja dengan satu sama lain itu teralinasi, terasingkan satu sama lain, gitu ya. Bukan saya misalnya bekerja di satu pabrik ya, saya nggak tahu kalau tiba-tiba saya ketemu teman saya itu yang bekerja di pabrik yang sama, gitu kan. Tidak ada hubungan saya sebelumnya mungkin sama dia, gitu. Nah, bayangkan ribuan orang yang merasakan seperti itu, sehingga ada alinasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah hasil kerjanya, produknya, itu juga teralinasi, terpisahkan, terputus hubungan personalnya dengan si pekerja. Kenapa? Karena barang yang saya hasilkan dalam bekerja itu bukan milik saya, bukan milik si pekerja, ya, tetapi milik si bos, milik si pemilik modal dan alat produksi. Nah, ini lalu ada keterputusan hubungan antara pekerja dengan hasil pekerjaannya. Di situ menimbulkan alinasi, kata Karl Marx. Kemudian yang ketiga, akibatnya adalah kita sebagai manusia itu sendiri, si pekerja sebagai manusia, kemudian juga teralinasi dari pekerjaan kita. Kita tidak menikmati pekerjaan kita itu. Kita merasa ya terpaksa saja mengerjakannya, gitu ya. Nah, ini analisis Karl Marx yang kemudian menggunakan konsep yang tersebut dengan alinasi itu. Nah, bahasa sederhananya mungkin alinasi itu adalah sepi di tengah keramaian. Jadi sepi di tengah keramaian, ya. Ya, sederhananya begitu kira-kira ya. Jadi kalau Anda pergi ke mall, banyak orang, tapi satu pun tidak ada yang menegur Anda, gitu ya. Itu alinasi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi sekarang? Jadi kalau dulu kita pada era industri seperti itu, sekarang kita sudah masuk pada era informasi, era teknologi digital. Kita belum sepenuhnya meninggalkan era industri, tapi juga sudah masuk ke era informasi. Ini kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan nyata sehari-hari sekarang. Maka alinasi yang kita hadapi itu kemudian menurut hemat saya itu berlipat ganda, ya. Jadi kalau dulu mungkin alinasi itu di tempat kerja, ya, di luar tempat kerja kita masih sering berinteraksi, bertemu, ya, ngobrol, bertatap muka, begitu, bersilaturahmi. Nah, sekarang alinasinya bertambah, kita semakin kurang berhubungan langsung satu sama lain. Kita menggunakan dunia maya dan kemudian akhirnya kita bertambah teralinasi. Nah, itu analisis saya. Sehingga generasi sekarang tidak heran itu merasakan bahwa dia makin kesepian dan makin terasing di dunia yang sangat ramai ini. Jadi sesuatu yang cukup aneh. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita masuk kepada ajaran spiritual Islam, yaitu tasawuf, saya kira kita bisa mengambil kesempatan untuk merenung tentang masalah ini, ya. Yang pertama adalah agama kita itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh meletakkan nilai diri kita kepada sesuatu yang berada di luar diri kita, ya, tetapi dia harus berada di dalam diri kita sendiri. Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada tubuhmu atau rupamu, tetapi dia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Hati atau qalb itu menurut kaum sufi, ya, adalah wadah bagi ilmu pengetahuan dan menjadi sumber dari karakter seseorang atau akhlak seseorang. Nah, kalau hatinya baik dengan diisi dengan ilmu dan kebijaksanaan,
lalu melahirkan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu menjadi diri kita yang tidak bisa dicuri, tidak bisa terlepas dari keberadaan kita dimanapun kita berada. Ini berbeda kalau kita meletakkan nilai diri kita pada sesuatu yang berada di luar diri kita. Misalnya, saya menggunakan ponsel yang mahal, lalu saya merasa keren karena ponsel saya keren. Nanti kalau ponsel saya dicuri orang, saya tidak keren lagi dong. Ya kan? Karena bergantung itu, ya. Iya. Atau status, misalnya saya sekarang menjadi pejabat. Lalu kalau nanti berhenti jadi pejabat, maka saya tidak lagi merasa berharga karena saya meletakkan nilai diri saya pada status, pada jabatan, gitu ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan yang saya miliki, karakter dan akhlak budi mulia yang kita miliki, itu yang kita pegang sebagai nilai diri kita, seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi tadi, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mencurinya dan mengambilnya. Nah, ini saya ingin mengambil dua cerita sufi ya, supaya agak menarik ya. Cerita yang pertama, Nasruddin Hoja, dua-duanya Nasruddin Hoja ini. Pertama-tama Nasruddin Hoja, seorang sufi terkenal yang dalam cerita-cerita sufi, suatu hari dia datang ke pesta perkawinan ya, dengan pakaian yang sederhana, yang kurang bagus lah. Nah, ketika dia sampai ke pesta itu, tuan rumah, penjaga tamu itu menghalanginya dan menyuruhnya pulang. Kamu tidak pantas datang ke sini dengan pakaian jelek seperti itu, bau lagi gitu, enggak wangi begitu ya. Pulang. Nah, Nasruddin kemudian pulang. Dia pulang, dia mandi, dia ganti dengan baju yang bagus, dia pakai parfum, datang lagi dia ke pesta perkawinan itu. Nah, sampai di sana tentu saja tuan rumah kemudian menyambutnya dengan hangat, mengantarkannya ke meja makan dan mempersilahkannya mengambil semua hidangan yang tersedia. Nasruddin pun mengambil semua hidangan yang ada, yang tersedia, yang dia suka, kemudian diletakkannya di atas meja. Tiba-tiba, di tengah kerumunan tamu itu, dia melakukan satu tindakan yang aneh. Dia melepas bajunya. Setelah melepas bajunya, dia letakkan bajunya di depan makanannya itu, dan berteriak keras, "Wahai bajuku, makanlah makanan ini, karena sebenarnya engkaulah yang diundang, bukan aku." Kemudian Nasruddin pulang, ya, dia tidak makan, dia pulang aja. Di situ dia ingin menunjukkan bahwa nilai manusia tidak tergantung sesungguhnya pada pakaiannya, ya, tapi tergantung pada diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa kaum sufi itu adalah hati dan perbuatannya. Apabila hatinya rusak, perbuatannya buruk, maka orang itu buruk. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, maka orang itu mulia. Cerita yang kedua juga Nasruddin juga, ya. Konon suatu hari rumahnya Nasruddin didatangi oleh pencuri. Kemudian pencuri itu menyelinap ke dalam rumahnya. Nasruddin sudah tahu ada pencuri datang, dia bersembunyi di dalam lemari. Dia bersembunyi di dalam lemari. Lalu pencuri itu mencari-cari barang berharga di rumah itu. Ternyata tidak ketemu apa-apa. Lalu dia membuka lemari. Ketika dia membuka lemari, Nasruddin terkejut, yang membuka terkejut. Lalu si pencuri itu berteriak mengancam, "Hei, kenapa kamu bersembunyi di dalam lemari? Apakah kamu takut kepada saya?" Nasruddin menjawab, "Oh tidak, saya tidak takut pada Anda. Saya hanya malu kepada Anda." Kenapa malu? Karena satu-satunya yang paling berharga di rumah ini adalah aku. Yang lain tidak ada yang berharga. Nah, ini
Dua cerita yang saya kira sangat menarik ya, sebagai counterbalance daripada budaya kita yang ikut tren, ikut apa itu kecenderungan umum, ramai-ramai mau apa namanya, gaya hidup seperti ini, pakaian seperti itu dan seterusnya, yang konon itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekarang. Kemudian yang kedua, soal alienasi ya. Tadi saya bilang masyarakat kita well connected, selalu terhubung, always connected ke dunia luar, tetapi sebenarnya mereka tidak terhubung sepenuh-penuhnya sebagai manusia, sehingga juga merasakan kesepian. Menurut saya kesepian seperti ini salah satu caranya untuk bisa diatasi itu adalah dengan beruzlah ya. Dalam tasawuf itu ada istilah uzlah, yaitu mengasingkan diri dari keramaian. Nah, mengasingkan diri dari keramaian ini tidak harus tinggal di hutan atau bersembunyi di kamar ya, tetapi dalam era ponsel ini mungkin untuk sementara waktu, dalam waktu tertentu kita memutus hubungan dengan ponsel ya. Umpamanya di bulan Ramadan ini habis tarawih habis maghrib sampai tarawih sampai subuh kita nggak buka ponsel umpamanya ya. Nah itu salah satu strategi agar kita memiliki waktu untuk merenungi diri, merenungi hidup ya, dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup ini, kemana kelak saya akan kembali setelah mati ya. Nah, di sini juga kita kesempatan untuk beribadah, berzikir, mengingat kepada Allah gitu. Nah, dengan demikian maka hati kita itu akan terisi, karena hati atau ruh kita itu seperti tubuh kita itu perlu makanan ya. Jadi betul. Kalau tubuh kita perlu makan dan minum, roh kita itu makanannya adalah zikir, ingat kepada Allah, dan ilmu kepengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan itu adalah makanan daripada jiwa. Nah, ketika jiwa itu kering kerontang, tidak diberi makan seperti itu, maka dia akan gersang, dan itu membuat kita menjadi orang yang menderita. Ya. Nah, yang kedua, kita memutus hubungan dengan ponsel itu gunanya adalah supaya kita membangun hubungan langsung, interaksi langsung antar sesama manusia. Jadi jangan sampai terjadi misalnya istilah Sherry Turkle itu menulis buku judulnya Alone Together, sendiri bersama-sama. Jadi ini mau buka puasa ya, ngumpul katanya buka puasa bersama gitu ya, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya ya. Jadi itu sendiri bersama-sama namanya. Iya, harusnya HP-nya itu masuk kantong atau dimatikan. Ayo kita ngobrol gitu ya, ayo kita berinteraksi. Apalagi hal seperti itu terjadi di rumah ya, lucu banget ya. Bapaknya, anaknya, ibunya duduk mau buka puasa bersama depan meja makan gitu kan. Tapi ponselnya harus sibuk dengan ponsel masing-masing gitu maksudnya ya. Akhirnya sendiri bersama-sama. Maka supaya jangan sendiri bersama-sama, benar-benar bersama ya, matikan tuh ponsel, beruzlah kita dari ponsel untuk sementara waktu dalam rangka meningkatkan hubungan antar manusia yang semakin hangat, yang membuat kita tidak teralienasi dari kehidupan modern ini. Saya kira itu sekedar pengantar dulu ya. Saya kembalikan kepada Mas Rozi, mudah-mudahan menarik untuk kita diskusikan. Baik, Prof. Mujib, saya kira menarik sekali. Terima kasih banyak. Ini pencerahan yang saya kira teman-teman banyak mendapatkan oleh-oleh dari perbincangan kita pada sore ini. Tadi diceritakan soal bagaimana sebetulnya orang itu sebetulnya dalam era digital yang seharusnya terkoneksi satu sama lain, tetapi justru banyak yang merasa terasing. Nah, ini yang menjadi problem dari perkembangan media sosial. Tentu saja dia memberikan manfaat yang begitu besar pada
pada manusia, tetapi memang Ya. ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, yaitu orang semakin menjadi eksklusif untuk dirinya sendiri dan abai pada dunia di luarnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, Prof. Mujib, ini saya mencatat beberapa hal sebetulnya teman-teman, termasuk soal makna kesepian di era modern ini kita harus atasi dengan tadi uzlah. Uzlah itu tadi uzlah dengan berjarak dengan media sosial atau dengan handphone yang kita miliki. Sehingga kita bisa memberi makna pada diri kita, menjadi lebih enak berbicara dengan orang-orang sekitar kita, menjadi lebih interaktif. Itulah yang kemudian menjadikan orang bisa berkualitas, bisa tidak terasing, kira-kira gitu, bisa tidak terasing dengan dunia di luarnya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada pertanyaan ini, Prof. Mujib. Ini ada pertanyaan dari kawan kita. Yang pertama soal ini bagaimana di era ini, Prof. Mujib, kita itu penuh dengan memerlukan validasi dari orang lain. Maksudnya gini, kita itu hidup justru ketika kita bersama-sama dengan circle kita, Padahal yang penting dalam hidup itu adalah kita kembali kepada inti kita, kepada batin kita, pada diri kita untuk memperkaya, memberi makna pada diri kita. Bagaimana situasi ini, Prof. Mujib? Ya, masalahnya begini, kita memang hidup itu perlu diakui, diterima, tapi diterimanya itu sebagaimana adanya, Ya. bukan sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain atau sebagaimana yang diharapkan oleh kita, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Maksud saya, yang menyiksa hidup kita itu adalah kepalsuan demi kepalsuan. Itu yang menyiksa sebenarnya. Jadi misalnya ya, kita ini sudah tua, kayak saya sudah tua, lalu kemudian saya menggunakan aplikasi yang membuat foto saya tampak lebih muda, ya kan? Nah, itu kan mau pengakuan tuh, ya kan? Lalu nanti saya posting ya di Instagram. Saya berharapkan pujian-pujian kan. Iya, betul. Muncullah pujian-pujian. Waduh, Pak Mujib tampak muda gitu kan. Padahal maksudnya kalau tampak muda itu sudah tua kan. Nah, jadi kita hidup dalam kepalsuan. Ini masalah yang menyiksa kita. Pengakuan orang lain itu yang ideal, yang baik bagi diri kita dan kebahagiaan kita adalah ketika orang menerima kita sebagaimana adanya. Dan kita menerima orang lain juga sebagaimana adanya. Nah, inilah yang yang dimaksudkan oleh siapa tadi, Nasruddin Hoja, ya. Iya, betul. Dia bilang ya, yang diundang bukan aku, tapi yang diundang baju ini gitu. Karena dia tidak dilihat sebagai manusia, yang dilihat itu penampilannya saja, gitu kan? Nah, jadi yang tampil, yang tampak manusia sebagai manusia itu adalah manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Manusia yang memiliki keunikannya masing-masing juga, ya kan? Nah, inilah kalau kaum sufi itu, kenapa ini dihubungkan dengan iman ya? Misalnya gini, ketika kaum muslimin itu baru kecil, komunitas kaum muslimin di Mekah itu kan, mereka kurang percaya diri, apalagi kan banyak di antara pengikut Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang lemah ya, ada kaum budak, orang miskin gitu kan. Nah, lalu Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, merasa hina, ya. Dan jangan kalian merasa sedih, ya. Kalian itu lebih tinggi jika kalian itu beriman. Okay. Kenapa hubungannya dengan iman? Iman bahwa kita berasal dari Tuhan yang sama dan bahwa kemanusiaan itu juga sama, berasal dari Tuhan yang sama.
Jadi kita di hadapan Tuhan, kita itu setara sebagai manusia. Nah, di sini kan tidak ada kepalsuan, ya kan? Nah, pada saat yang sama kita menyadari bahwa yang sempurna itu hanya Tuhan. Tidak ada kita ini yang sempurna. Pasti kita punya kekurangan. Nah, dengan iman seperti itu, maka kita diharapkan menjadi manusia yang otentik. Ya, kaum sufi itu sebenarnya tidak menuntut macam-macam ya. Kita menjadi manusia apa adanya yang otentik gitu. Itulah yang bisa membawa kita hidup bahagia. Nah, jadi ekspektasi yang tadi ditanyakan kepada saya, ya pengakuan orang lain, yes, kita perlu pengakuan orang lain, tapi bukan pengakuan yang palsu. Begitu ya, kira-kira. Bukan pengakuan yang palsu ya. Validasi orang ini kadang-kadang sekarang ini diperlukan sekali. Iya, iya, iya. Baik, itu menyiksa sekali Pak Mujib. Baik, teman-teman semua menjawab. Berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Hasanuddin. Pak Mujib, umat Muslim sekarang rajin berzikir dan mengingat Allah, tetapi masih saja membuang sampah sembarangan atau bahkan melakukan korupsi. Ya. Ya, silakan. Ya, itu. Ya. Jadi begini ya. Zikir itu ingat kan, ingat itu ada kontennya. Makanya tadi saya katakan bahwa hati itu, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, salah satu fungsi hati itu adalah mahallul ilm. Dialah wadah bagi ilmu pengetahuan. Nah, maka pertama pengetahuan itu sejauh mana kita memiliki pengetahuan tentang apa yang saya sebut tadi, ya, korupsi, ya, bahayanya itu seperti apa sebenarnya kesadaran kita, membuang sampah, kita punya pengetahuan nggak tentang itu? Itu nomor satu itu. Jadi zikir itu kan di hati, ya, zikir itu di hati dan di hati itu tadi tempat ilmu pengetahuan. Nah yang kedua, pengetahuan itu tidak cukup untuk menciptakan karakter. Jadi ada tahapannya, ya. Tahapan yang pertama, yang paling penting setelah orang itu mendapatkan pengetahuan, tidak cukup hanya hafal, tetapi dia harus paham. Paham dalam arti dia memprosesnya di dalam dirinya sehingga dia yakin bahwa apa yang dia pahami itu benar, gitu ya. Ini oleh William Chittick, itu seorang pakar Ibnu Arabi, dikatakan beliau bahwa kalau kita berbicara tentang moral, ilmu pengetahuan tentang moralitas, itu tidak boleh taklid, tidak boleh hanya ikut kata orang, ya. Kita harus melakukan bukan ijtihad tapi tahqiq, dari kata haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, ya. Tahqiq itu artinya adalah merealisasikan kebenaran itu di dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya, kalau saya belajar 3 tambah 1 sama dengan 4, itu tidak bisa saya katakan 3 tambah 1 sama dengan 4 karena guru saya mengatakan begitu. Saya harus memprosesnya secara rasional dalam pikiran saya, sehingga saya mengatakan memang apapun alasannya 3 tambah 1 ya tetap 4 gitu, ya kan? Nah itu namanya tahqiq. Nah begitu kita belajar satu pengetahuan, kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting dan korupsi itu sangat membahayakan bagi diri kita dan masyarakat luas, kita yakin betul-betul tuh. Nah itu baru paham namanya. Belum cukup paham. Yang ketiga lagi, ada yang ketiga. Apa itu? Dalam bahasa sufi disebut dengan riyadhah, latihan. Nah, kalau dalam bahasa sekarang habituasi, pembiasaan. Ya, jadi orang itu dilatih, ya, kejujuran itu tidak bisa hanya dihafal, dipahami, tetapi dilatih menghadapi kenyataan. Bagaimana sejak kecil anak-anak itu dilatih jujur, kalau dikasih uang belanja dia jujur menggunakan berapa dan sebagainya, ya, tidak bohong sama orang tuanya, gitu kan. Dan kalau anak itu tidak jujur, itu hukumannya keras. Saya pernah tinggal di Belanda, ya, anak saya itu sekolah TK gitu. Itu kalau gurunya tahu
ada yang nggak jujur, itu hukumannya agak keras dibanding yang lain. Jadi yang bohong itu, ya masalah bohong itu mereka serius itu. Bisa disuruh berdiri atau apa gitu. Kalau yang lain enggak gitu. Ya, jadi ya ada habituasi bahwa itu buruk gitu. Nah, kita kan cenderung permisif. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma kecil korupsinya, nggak usah, nggak apa-apa lah. Nah itu bahaya itu. Jadi habituasi kita bukan kepada kejujuran, pengetahuan ini, tetapi justru sebaliknya. Nah jadi dari ilmu, pemahaman, pembiasaan, baru dia membentuk karakter kita. Nah, karakter itulah yang nanti, akhlak itulah yang nanti mempengaruhi perilaku kita. Ketika kita berzikir, ingat kepada Allah dengan segenggam pengetahuan seperti itu, dan habituasi seperti itu, maka kita ingat, oh Allah mengawasi saya, dan pengetahuan saya mengatakan bahwa jujur itu sangat penting, dan korupsi itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, dan saya sudah berlatih melakukannya itu, maka zikir itu akan berdampak pada kehidupan kita. Kalau sekedar berzikir saja, ya pantas seperti Anda katakan tadi. Iya. Baik. Tidak punya efeknya itu. Nggak ada. Nggak ada. Baik, Pak Mujib. Kang Hasan, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Berikutnya dari Kamal Hasan. Bagaimana tanggapan Prof. Mujib tentang hashtag kabur aja dulu? Apakah karena teralienasi dari negara ini masalahnya? Ya, kalau hashtag itu kan ungkapan-ungkapan singkat yang bisa ditafsir kemana-mana ya. Bahwa itu menunjukkan suatu kekecewaan ya, saya kira. Satu sisi itu iya, tapi ada juga mungkin merasa bahwa dia bisa lebih bermanfaat saat ini berada di luar negeri, umpamanya, itu kan pertimbangan yang mungkin lebih positif penafsirannya ya. Kan hidup ini yang penting bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, sebenarnya kita berada di bawah langit yang sama, dan dimanapun kita berada, kata Yuyun Surya Sumantri, terus kita akan kembali kepada rumah yang sama, yaitu diri kita sendiri. Jadi langit yang sama, Tuhan yang sama, dan diri kita yang sama, dengan kemanusiaan yang sama berada dimanapun. Menurut saya sih sebenarnya itu kalau dilihat secara umum ya, masing-masing tempat itu ada masalah. Ya, jadi di Indonesia begini enaknya, begini susahnya. Ya di luar negeri juga ada susahnya juga, gitu ya. Jadi ya tergantung kita saja memaknainya. Misal nih, di Indonesia ini cuacanya mungkin lebih enak daripada di luar negeri, di Eropa misalnya, kalau musim salju gitu ya, musim dingin ya, bahkan musim gugur yang angin deras, cuacanya juga tidak nyaman gitu ya, itu kan enakan Indonesia gitu, mau baju seperti apa aja oke gitu di Indonesia misalnya. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini. Itu sebabnya kaum sufi mengingatkan kepada kita, dunia ini bukan surga, bukan pula neraka. Ya, ini kalau mencari kesempurnaan ada di sini. Tetapi juga tidak ada penderitaan total, tidak ada hal yang buruk 100% di dunia ini, sebagaimana tidak ada yang baik 100%. Hanya Allah yang maha sempurna itu kan. Nah nanti kalau di surga mungkin ada yang sempurna ya. Nah jadi saya menanggapinya seperti itu. Apakah itu alienasi? Ya mungkin saja, bisa dia merasa terasing dari lingkungannya karena merasa kurang diterima atau kurang bisa berperan dan bermanfaat ya, maka dia memilih untuk tempat lain di mana dia menemukan makna hidupnya, di mana dia menemukan tempat untuk berbakti, untuk menyumbangkan dan berkontribusi bagi kehidupan ini. Itu bisa dipahami seperti itu. Baik, semoga Kang Kamal Hasan bisa menjawab, terjawab maksud saya.
Berikutnya ada pertanyaan dari Yadin. Apakah tasawuf sebagai salah satu jalan spiritual untuk mengatasi kesepian mesti rumit, kompleks layaknya ritual para sufi? Atau tasawuf itu sederhana dalam sikap dan perilaku saja? Tergantung kita melihatnya, sederhana atau tidak, itu kalau kita melihatnya dari sudut pandang filosofis mungkin ada kadang-kadang terasa rumit ya. Namun yang filosofis itu penting, yang seperti saya jelaskan tadi, agar kita paham mengapa itu penting. Mengapa satu ajaran itu penting, itu kan penjelasannya agak filosofis ya. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya ajaran tasawuf itu hanyalah mengembalikan kita kepada fitrah kita. Ini yang dulu seringkali dikemukakan oleh Cak Nur ya. Jadi Cak Nur beliau selalu mengingatkan sesungguhnya ya itu mengembalikan kita kepada fitrah kita. Apa itu fitrah kita? Fitrah itu adalah kecenderungan alamiah kita yang kita bawa sejak lahir. Jadi ada di dalam diri kita tasawuf itu, gitu ya. Nah, apa itu? Pertama adalah iman kepada Allah. Jadi bagaimana kita memperkuat kepercayaan dan iman kita kepada Allah, itulah tasawuf menurut saya, spiritualitas. Yaitu yang kedua adalah bagaimana agar kita menjadi orang yang baik. Ya, karena fitrah kita itu hakikatnya suka kepada yang baik dan benci kepada yang buruk. Saya sering sekali memberikan contoh, kalau kita menonton film laga, ya, kita melihat tokoh jahat dan tokoh baik, itu kita semua akan cenderung mendukung tokoh baiknya, bukan tokoh jahatnya, ya, bukan tokoh antagonis, tapi kita ingin mendukung protagonisnya, gitu, tokoh baiknya. Itu menunjukkan fitrah kita itu suka kepada yang baik. Maka tasawuf itu sesungguhnya adalah mengembalikan kita kepada jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan ya. Jalan yang lurus ya. Jadi kembali kepada fitrah kita. Nah, Sayyidus Nasr itu mencontohkan kan di dalam Fatihah itu ada 3 istilah ya. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Lalu ghairil maghdubi alaihim bukan jalan yang dimurkai. Waladhdallin dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, jalan yang lurus itu yang sesuai dengan fitrah kita, yaitu bertauhid kepada Allah dan beramal saleh, berbuat baik, itu ibarat garis itu, kata beliau, garis lurus ke atas, vertikal, lurus. Itu siratal mustaqim. Jadi ikut jalan menuju Allah. Nah, kalau al-maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai gimana? Itu yang membelakangi, turun ke bawah, membelakangi Allah. Itu yang dimurkai. Kalau yang sesat itu arahnya itu horizontal, ke kiri atau ke kanan, jadi nggak nyampe-nyampe, nggak naik ke atas kepada Tuhan itu adalah jalan yang sesat. Nah, maka dari itu Fatihah itu setiap hari kita baca, permintaannya hanya satu itu aja. Kalau kita kembali ke situ, itu tasawuf nggak rumit-rumit ya. Sebenarnya kita kembali, misalnya tadi saya katakan, kita kembali berinteraksi dengan sesama manusia. Bukankah itu fitrah kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan baik dengan orang lain, apalagi dengan keluarga dekat kita. Sangat manusiawi, sangat fitri, gitu ya. Kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita. Golden rule, ya kan? Nah, itu juga fitrah kita, gitu. Jadi ya tidak rumit sebenarnya dari segi praktisnya, gitu. Baik. Tidak rumit karena ya itu tergantung ini ya, upaya kita juga sebetulnya Pak Munju ya. Tergantung upaya kita, tergantung karena basisnya sudah ada. Tadi yang disampaikan fitrah itu, basisnya sudah ada dan manusia selalu cenderung pada kebaikan. Contoh yang lainnya kan sebetulnya ketika kita melakukan keburukan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, itu kan mesti gelisah kita. Nah, bisa jadi itu artinya bertentangan dengan fitrah kita, dengan hati nurani kita. Makanya ini tidak diterima oleh diri kita. Baik, kita masih punya waktu 10 menit dan saya ingin masuk ke pertanyaan, masih ada 2 lagi, Pak Mujib, pertanyaan dari Ibu Niken Rahmat. Ini pertanyaan soal di dunia digital
yang sangat dominan ini, bagaimana memanfaatkannya atau meningkatkan iman dan takwa kita, Pak Mujib? Ya, jadi di kampus itu saya mengatakan bahwa kita tidak bisa lari, teman-teman semua, dari dunia ini, ya, karena kita hidup di dunia, ya kan, dan peradaban digital ini adalah bagian dari hidup kita. Tapi catatan kita adalah bahwa teknologi itu tergantung kita yang menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Hari ini kita menggunakan Instagram untuk kebaikan, ya kan? Nah, jadi teknologi itu paling tidak memiliki ciri pertama speed, cepat, ya. Yang kedua power, punya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, kecepatan yang melebihi kecepatan manusia. Nah, maka kita bisa melakukan kebaikan dengan menggunakan teknologi, sehingga kita melipat gandakan kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat baik, dan menghindarkan daripada perbuatan buruk. Nah, karena itu yang paling utama, pertama-tama kita harus lakukan adalah literasi terhadap media ini. Kita harus mempelajari dan memahami betul apa manfaatnya dan apa mudaratnya, apa bahayanya, apa keuntungannya. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan manfaatnya dan menghindari keburukannya. Itu literasi itu saya kira di situ. Termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, yang kedua, kita sebaiknya juga menciptakan pesan-pesan atau sekarang istilahnya konten, ya, yang bermanfaat. Jadi daripada kita misuh-misuh orang, ujaran kebencian yang nggak jelas alasannya gitu ya, atau membuat status-status yang nggak bagus gitu, foto-foto yang tidak mendidik, video-video yang merusak, ya. Kenapa kita tidak membanjiri dunia maya ini dengan kebaikan, dengan apa yang bisa kita berikan sebagai satu kebaikan bagi publik, bagi teman-teman kita. Nah, di sini saya kira tugas kita yang kedua adalah itu menciptakan pesan atau konten yang bermanfaat bagi kita. Nah, yang ketiga, ini bagi kalangan akademisi, bagi para ilmuwan, ya, itu tugasnya adalah melakukan riset dan pengembangan, penelitian dan pengembangan teknologi ini, bagaimana agar dia semakin bermanfaat bagi kehidupan kita dan menghindarkan kita dari mudaratnya. Yang ahli teknologi digital silahkan mengembangkan ilmunya, mengembangkan teknologinya, dan dibuat pemikiran bagaimana agar betul-betul bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan sebaliknya menghancurkan kemanusiaan. Nah, saya kira paling tidak 3 hal itu yang menjadi pegangan kita, yaitu tadi saya ulangi, ada literasi, memahami manfaat dan mudaratnya. Yang kedua, menciptakan pesan-pesan dan konten yang bermanfaat. Dan yang ketiga, mengembangkan penelitian dan melakukan penelitian dan pengembangan bagi teknologi ini. Begitu kira-kira. Baik, Pak Mujib, makasih. Bu Niken, semoga terjawab. Dengan begitu, dengan adanya literasi, menciptakan konten, memberikan manfaat yang seluas-luasnya pada masyarakat, itu juga sama dengan meningkatkan iman dan takwa. Itu yang menjadi poin dari pertanyaan dari Bu Niken tadi. Baik, berikutnya dari Izhai. Izhai ini bertanya soal bagaimana menawarkan tasawuf di kalangan anak muda, Prof. Mujib, agar lebih menarik dan masuk akal. Sebab tidak sedikit anak muda sekarang berpikiran bahwa sufi itu mengada-ada atau tasawuf itu hanya khayalan dan omong kosong belaka, kira-kira gitu. Iya, iya. Jadi nggak tahu, macam-macam sih pendekatannya ya. Kalau guru sekumpul ya di Martapura dulu, kenapa kemudian anak-anak muda juga tertarik? Ya, beliau kan mula-mula melakukan pendekatan melalui kesenian ya. Jadi anak muda itu kan suka kepada seni ya. Jadi keseniannya itu adalah sholawatan. Jadi beliau itu
yang mempopulerkan salawat-salawat yang disenandungkan dengan indah. Kebetulan beliau punya suara yang indah juga ya. Nah, jadi mulai itu apa namanya? Kemudian para remaja dan anak muda itu tertarik gitu. Nah, kalau yang di perkotaan barangkali tertarik dengan puisi kah, syair-syair ya. Kalau Anda membaca syair-syair kaum sufi, Hamzah Fansuri misalnya ya, wah keren ya, bagus-bagus gitu. Atau sufi-sufi Indonesia yang lain ya, yang modern ya, misalnya siapa itu yang dari Madura yang masih hidup itu, Mas Zawawi Imran ya. Yes, Zawawi Imran. Itu kan beliau kan karya-karya dahsyat itu. Iya, dahsyat ya. Dahsyat. Jadi anak-anak muda juga bisa tertarik, mungkin dimulai dengan kesenian gitu. Yang kedua adalah maksudnya seni Islami ya gitu yang sufistik. Yang kedua barangkali adalah mengemas pesan-pesan sufistik itu dengan bahasa kontemporer yang kontekstual lah. Saya kira diskusi kita sore hari ini cukup lumayan untuk mengaitkan antara ajaran klasik tasawuf itu dengan kehidupan nyata kita sekarang. Jadi bagaimana menghubungkan relevansinya itu saya kira yang dibutuhkan oleh generasi muda sekarang. Memang kadang-kadang kan kesannya itu kalau tasawuf itu hanya untuk orang yang tua-tua aja kan, yang muda-muda nanti dulu. Itu kan nggak benar ya. Jadi gak yang paling penting lagi kita barangkali yang paling penting lagi saya kira adalah sufisme itu, tasawuf itulah sesungguhnya yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Nah ini saya kira semua anak muda pengen bahagia juga kan, yang tua kan. Betul. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali itu menulis risalah kan judulnya Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan atau The Alchemy of Happiness, alkemi kebahagiaan. Kalau anak muda mungkin membaca novelnya Paulo Coelho, Sang Alkemis ya, lalu membaca risalah kimia kebahagiaan, itu akan terasa itu bagaimana dalamnya kimia kebahagiaan itu yang di dalam Sang Alkemis hanya sepintas sebenarnya disinggung. Itu menjadi novel sangat populer di dunia gitu. Nah, itu kira-kira. Ya. Artinya tentu saja kebahagiaan itu menjadi tujuan hidup semua manusia. Saya kira punya ke sana, dan dalam konteks ini tasawuf itu memberikan arah ya, memberikan tawaran bagaimana manusia itu sebetulnya bisa mencapai kebahagiaan tadi dengan ada di ketenangan jiwa, tidak merasa terasing gitu ya, mengatasi itu sebetulnya. Dan dalam tadi yang disampaikan Prof. Mujib, saya kira kisah-kisah inspiratif para nabi, para sufi itu memang perlu diperkenalkan dengan cara yang mungkin lebih simpel, mungkin menggunakan media-media yang digital yang sekarang digunakan banyak anak-anak muda, itu bisa jadi menarik perhatian. Karena yang kami lakukan juga sebetulnya memang upaya untuk ya seperti ini Pak Mujib, cara kita berinstagram ini kan sebetulnya bagaimana mendiskusikan bahan-bahan diskusi yang cukup berat, tetapi disampaikan dengan cara ringan dan lewat media seperti ini ikhtiarnya kan seperti itu sebetulnya. Atau banyak intelektual juga yang sebetulnya menggunakan tadi video-video singkat yang dia sampaikan disebar-sebar di berbagai media, atau tadi membuat meme-meme dari para guru bangsa misalnya. Nah itu ternyata dalam dalam concern kami itu memberikan cukup signifikan setidaknya untuk orang-orang yang ingin tahu sesuatu secara singkat kira-kira gitu. Nah itu juga ternyata bisa dilakukan teman-teman sekalian. Jadi saya kira mungkin bisa mulai dengan cara kita masing-masing dengan dengan mengatakan bahwa tasawuf itu bukan untuk konsumsi orang tua saja. Karena kalau ujungnya itu adalah kebahagiaan, maka tasawuf memberikan kontribusi bahkan pada anak muda yang tadi merasa kesepiannya atau yang teralienasi itu. Nah, saya kira kita sudah sampai di ujung acara, Prof. Mujib. Terakhir ini ada pertanyaan satu lagi, ini soal
di dalam Quran dan hadis itu kan ada kandungan-kandungan penting yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul dan para wali di sini sampaikan. Nah, tetapi manusia cenderung mengabaikannya. Ini problemnya apa sebetulnya? Apakah ketidakpahaman terhadap apa namanya pada ayat suci tadi atau bagaimana? Saya ingat dengan Abah Anom ya, Ya, Sahibul Wafa Tajul Arifin, tokoh Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Suatu hari saya waktu itu masih bujangan bertemu beliau waktu di ya, talqin zikir bersama dengan banyak orang. ya, Beliau bernasihat, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini tidak lupa kepada Tuhan, tetapi terlalu banyak lupanya ketimbang ingatnya. Jadi kita ingatnya dikit, lupanya banyak. Itu kata beliau, ya. Nah, maksud saya di situ kan ada effort ya, ada usaha. Karena tanggung jawab kita di dalam hidup ini ada dua. Dalam hidup ini yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pertama, kita menentukan pilihan moral antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah. Kita memilih, itu tanggung jawab. Kedua, usaha kita, ya, apa namanya, effort kita, ya. Apakah kita berjuang untuk melakukan yang baik itu, atau kita santai-santai saja? Itu tanggung jawab kita. Nah, maka ketika kita banyak lupa, itu berarti kita memilih lupa sebenarnya, ya. Dan tidak ada effort dari kita untuk berusaha kita ingat. Kalau kita memilih ingat dan kita punya effort, usaha untuk mengingat Tuhan, Allah akan menolong kita. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, artinya dia berusaha, punya effort tadi, ya, untuk mengikuti jalan yang benar itu, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami itu. Nah, itu Tuhan menjanjikan kepada kita. Jadi kembali ke situ, nasihat Abah Anom, berusahalah untuk berusaha. Allah, berusaha, Allah akan menolong kita. Kira-kira begitu. Baik, Prof. Mujib, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya kira sudah jam 5 dan di sana sudah waktunya sedikit lagi berbuka di Banjarmasin. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih terutama kepada Prof. Mujib atas waktu dan pencerahannya pada sore hari ini. Dan kita akan kembali lagi besok bersama dengan Kiai Haji Hussein Muhammad. Kita akan bicara tentang fikih dan tasawuf. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.